Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala ni'matil islami wal imani wal hidayah wa kafa biha ni'mah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Bapak Ibu, adik-adik, anak-anak yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah hari ini kita berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam kebaikan dan betul-betul meraih predikat takwa. Mari kita senantiasa meningkatkan ikhtiar kita dalam beramal soleh. Setidaknya ada dua alasan yang patut kita jadikan renungan untuk kita terus-menerus istiqomah dalam ikhtiar melakukan amal-amal soleh di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah bahwa bulan ini merupakan bulan dilipat gandakannya pahala. Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, man taqarraba fihi bi khoslatin minal khair kana kaman adda faridatan fi masiwah. Siapa yang melakukan kebaikan-kebaikan sunnah di bulan Ramadan ini itu seperti menunaikan kewajiban di bulan lain. Wa man adda fihi faridatan kana kaman adda sab'ina faridatan fi hasiwah. Dan barang siapa yang menunaikan kewajiban di bulan Ramadan ini itu seperti melakukan 70 kewajiban di bulan lainnya. Betapa dahsyatnya kelipatan pahala yang bisa kita raih di bulan Ramadan ini. Kalau bahasa semacam itu barangkali tidak membuat kita tergugah, ada baiknya kita renungkan dengan analogi yang bersifat materi yang mungkin lebih menggugah bagi kita. Kita bayangkan kita sedang melakukan sebuah perjalanan, yang di perjalanan itu terdapat uang yang boleh kita ambil halal di pinggir-pinggiran jalan yang terpampang di sepanjang jalan itu dengan pecahan 2.000, 5.000 lah paling besar, umpamanya 5.000, 1.000, 2.000, 5.000 itu di sepanjang jalan. Nah, ada satu gang yang kita lewati, yang khusus di gang itu uangnya itu besar-besar, 100.000, bahkan 500.000, bahkan satu amplop besar mungkin isinya 1 juta. Yang kita hanya melewati itu hanya di gang itu saja, dengan uang pecahan itu hanya di gang itu saja. Selepas dari gang itu uangnya kembali lagi ke 2.000, 5.000 gitu. Hanya di gang itu saja uangnya begitu besar yang bisa kita ambil. Nah, itu boleh kita ambil halal, umpamanya gitu. Bayangkan, tentu antusiasme kita di dalam gang yang terdapat uang dengan nominal besar itu tadi tentu lebih besar antusiasme kita. Mengapa? Karena kita sadar, kita tahu bahwa ada keberuntungan yang akan kita dapat yang tidak ada di gang lain, adanya di sini. Maka pada saat itu meskipun kita umpamanya sakit, kita berjalan tertatih-tatih, bahkan sedang malas, semua itu tidak akan jadi penghalang. Kita tetap akan bekerja keras bagaimana caranya mendapatkan kebaikan itu. Kenapa? Karena ada kebaikan yang berlipat-lipat yang tidak kita dapatkan di jalan sebelumnya. Adanya hanya di situ, dan ketika kita di situ, kita merasa itu adalah kesempatan emas yang tidak boleh dilewatkan. Yang pertama itu ya tentang keberlipatan pahala. Yang kedua adalah bahwa kita patut sadari bahwa kita ini tidak pernah terjamin apakah hidup di bulan Ramadan secara langgeng atau tidak. Hari ini ketika kita saksikan video ini, kita berada di bulan Ramadan. Tetapi siapa yang menjamin kita akan tetap berada di bulan Ramadan ini 1 jam lagi umpamanya, atau besok? Ya tidak pernah ada jaminan. Tahun depan apakah kita juga bertemu dengan bulan Ramadan? Ya kita berharap iya, tapi belum tentu. Dan ketika Allah telah mencabut ruh kita, telah datang ajal kita, la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimuna. Dan kita tidak akan bisa mengakhirkan, tidak juga bisa kita itu mengawalkan ketika Allah telah tetapkan ajal kita dan kita meninggal. Maka kita patut sadari bahwa kita saat ini sedang berada di bulan
yang mulia, berlipat pahala, dan kesempatan kita adanya sekarang ini, besok belum tentu. Menyadari hal itu mestinya kita ambil pelajaran bahwa kita mesti melaksanakan kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh itu secara maksimal. Dua hal itu menjadi renungan mestinya bagi kita untuk menunaikan amal-amal soleh di bulan Ramadan, tidak menyia-nyiakannya. Bapak Ibu, saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya baik buruknya kita, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, itu tergantung siapakah pemimpin dalam diri kita. Apakah kita dipimpin akal atau nafsu? Dalam kitab Nasaihul Ibad ada nasihat yang sangat menarik. Tuba liman kana aqluhu amiron wa hawahu asiron. Beruntunglah mereka yang akalnya itu digunakan sebagai pemimpin dan hawa nafsunya sebagai tawanan. Wa wailun, dan celaka liman kana hawahu amiron wa aqluhu asiron. Celaka bagi orang yang menggunakan hawa nafsunya itu sebagai pemimpin dan akalnya itu justru sebagai tawanan. Di mana-mana pemimpinlah yang mengarahkan jalan, sedangkan tawanan itu mengikuti saja. Maka sungguh rugi ketika kita tidak menggunakan akal, justru menggunakan hawa nafsu dalam perjalanan ini. Dan beruntunglah kita ketika menggunakan akal. Maka dari itu di bulan Ramadan ini mari kita sadari semestinya kita berjalan menggunakan akal. Karena dengan akal itu kita akan terbimbing untuk memilih yang benar dan menghindari yang salah. Timbangannya benar salah, bukan seperti hawa nafsu yang timbangannya adalah enak atau tidak enak. Mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita yang dapat saya sampaikan ini. Fid dini wa dunya wal akhirah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.